Jangan didoakan lagi untuk diberkati. Berhenti yang doa untuk berkat. Minta dihukum perampok-perampok. Jangan lupa doanya begitu mulai hari. Negara-negara mereka kita menderita semua. Negara ini seharusnya nggak perlu ada anak sekolah bayar. Jawab ya atau tidak? Seharusnya negara ini nggak perlu ada orang berobat bayar. Ini negara kaya luar biasa. Orang Batam yang dekat Singapura sakit hati nggak? Tiap kali saya ke Singapura pasti sakit hati. Sakit hati dengan Indonesia ini. Bayangkan negara cuma sak kelutak, orang Jawa bilang. Saudara pernah tahu Batam ini lebih besar dari Singapura? Ya, betul tidak? Airportnya 4 sekarang Singapura. Jakarta ibu kota negara 230 juta. Airport cuma 2. Singapura nggak punya sumber daya alam. Tapi kapal-kapal kontainer ratusan keluar masuk. Kenapa? Waktu Pak Habibie masih menguasai otorita Batam, sebetulnya Pak Singapura sudah pernah minta pada pemerintah Indonesia, kalau bisa mau disewa seperti Inggris sewa Hong Kong, Portugis sewa Macau kepada RRC waktu itu. Karena sombongnya negara kita. Sudah miskin sombong, kaya sombong boleh. Ngertilah itu. Ayo kita mikir ini baik-baik. Karena gereja yang punya suara kenabian tidak berani menyatakan kebenaran. Jawab ya atau tidak? Dengar, yang ingin jadi caleg untuk 2009 bertobat, jangan yang mau duitnya saudara. Bicaralah di kursi itu. Amin. Kalau saudara kamu bicara di kursi itu, jangan jadi caleg. Bayangkan, anggota MPR DPR itu pengatur negara. Pemerintah itu lembaga yang menuruti aturan yang dibuat oleh MPR DPR. Tapi lihat MPR DPR kita hampir semuanya makan suap. Maka itu negara yang sudah bengkok kok negara ini sudah. Begitu mengerikan keadaan. Maka itu Matius 4 ini penting. Saya berkata Bapak, saya sudah hafal kalau Matius 4. Saya nggak mau baca. Sampai saya tantang, ayat mana? Saya tunjukkan, nanti saya ucapkan. Bukan saya sombong. Sebagai hamba Tuhan saya sudah ratusan ribuan kali mungkin khotbah Matius 4. Bapak tahu saya ngotot. Lalu dia tunjukkan, Daniel kamu hanya baca kalimat terakhir ayat 2 dan kalimat pertama ayat 3. Nah ketika Roh Kudus bicara implisit tentang kalimatnya, baru saya buka ada apa. Ingat itu Maret 98 saudara. Itu Maret 98. Kalau ada pejabat di sini malam ini, ayo kita sama-sama minta anugerah Tuhan buat bangsa kita ini. Udah, saya baca ulang-ulang nggak ngerti juga. Kalimat terakhir ayat 2 berbunyi apa? Cepat baca. Kalimat ayat kedua, kalimat terakhir bunyinya apa? Matius 4. Akhirnya apa? Laparlah Yesus. Kalimat pertama ayat 3 berbunyi apa? Lalu datanglah siapa? Si pencoba. Siapa itu? Iblis. Dengarkan. Tiba-tiba setelah sekian kali saya baca nggak ngerti, apa tahu? Terus dia terangkan, Daniel kamu baca terakhir tapi pelan-pelan. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Tiba-tiba saya diwahyukan sesuatu yang saya ketakutan. Dengar, kalau yang lapar Yesus, iblis berani datang untuk menggoda. Apalagi kalau yang lapar kita, setannya lebih banyak yang datang. Ngerti saudara? Begini kesimpulan nubuat itu Daniel. Di mana ada orang lapar, ingat di situ selalu ada setan berkerumun. Merinding saya saudara. Siapkan dirimu untuk memberi makan bangsamu. Saudara, itu Maret, April, Mei meletus. Pemerintah kenyang. Anak pejabat korupsi, pejabatnya juga korupsi. Rakyat yang lapar, setan datang menyerang Indonesia. Masih ingat kisah kerusuhan itu? Kalau bukan setan yang menunggangi rakyat bangsa kita, mana mungkin
pintu besi ditarik pakai tangan. Coba mikir itu. Ya betul nggak, Sir? Mana mungkin ibu-ibu bisa ngangkat spring bed? Loh, betul nggak, menjarah seperti itu? Mobil yang masuk gigi nggak nol, bisa didorong, diangkat. Wih, waktu saya lihat itu, ayat ini muncul itu orang lapar. Sekarang ini krisis global, saudara. Yang lapar lebih banyak lagi. Berarti setan sedang merajalela di dunia. Hai gereja, apa yang kita harus buat? Ayo kita mikir, Natal ini untuk siapa? Kalau kembali untuk kita, bagaimana yang di luar? Kita tidak mengkristenkan mereka, betul tidak? Tidak ada perintah untuk mengubah mereka beragama Kristen, tidak. Tapi yang Yesus ajarkan, beritahukan, aku mengasihi mereka. Cuma itu saja. Terima atau tidak urusan mereka. Yang penting kita menabur, kata Paulus, aku yang menabur, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, nanti orang lain yang menuai. Ya sudah. Kalau bukan jatah kita menuai, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ayo mulai hari ini ingat, pulang dari sini ingat tetangga. Maaf jangan tersinggung. Kalau ada orang Kristen Natal nggak kebagian hadiah atau kado terus tersinggung, itu bukan Kristen, itu penjahat. Loh, kenapa jahatnya? Dengar bagi pada hamba-hamba Tuhan Natal minta kado, awas hamba Tuhan, awas, dengar. Ayo kita jujur, gini, dengarkan Pak, ini orang banyak nggak pernah mikir. Natal itu kan memperingati ulang tahun, istilahnya itu. Apa arti memperingati kelahiran seseorang? Ulang tahun bukan? Cepat jawab, jangan pura-pura nggak tahu. Mau disalahkan jadi takut. Betul tidak? Nah, di mana-mana, mau di pinggir jalan, di bawah jembatan, di daerah kumuh, di istana, di mana saja, kalau ada orang ulang tahun, yang terima hadiah itu yang datang merayakan atau yang diulang tahun? Coba jawab. Ya sudah, ngapain kita minta hadiah? Yang dapat hadiah harusnya Yesus. Ngawur aja selama ini. Lo jawab ya atau tidak? Jadi tradisi yang salah jangan diteruskan. Ajar mereka. Ini waktunya kita memberi hadiah buat Yesus. Jangan kita cari hadiah sendiri. Ini dengar semua kalau begitu. Celaka kita kalau Natal kita cari hadiah, celaka. Yesus nggak minta hadiah uang, dia minta hadiah, berikan sebanyak-banyaknya orang untuk aku kasih. Katakan amin. Itu yang Yesus minta atas kita. Maka itu berikan itu, saudara, berikan. Natal akan berarti kalau kita memberi hadiah pada yang kita rayakan hari kelahirannya. Dia akan senang. Siapa yang hari ini mendoakan orang? Ada ketemu orang lapar, kita berkati. Datang ke rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Tanya pada kepala perawat, siapa pasien yang gak pernah dikunjungi orang atau keluarganya? Pasien itu pasti ganggu perawat, dikit-dikit ngebel. Karena orang sakit itu perlu teman. Datangi mereka, kita berkati. Itu Natal. Tetangga saudara lapar malam ini, saya nggak tahu, Pak Gembala, ini dapat hadiah kotak, kue atau nasi atau apa? Nggak ada. Ada nggak? Saya cuma tanya, saya nggak nyalakan. Dapat tidak? Oke, dapat. Jangan mbok dewi, awas. Jangan saudara makan sendiri. Biarkan utuh. Semua yang hadir, bagikan kotak itu ke seluruh Batam. Nah, yang pelit nggak amen. Kok enak? Saya aja belum makan dari pagi, nah itu kelihatan. Kalau semua kita sepakat, kita nggak makan yang kita punya, bagikan kepada orang sambil jalan pulang. Kalau saudara naik angkot, naik kendaraan umum misalnya, atau naik ojek, lihat sebelah kiri kanan di angkot itu. Ada yang kelihatan lapar, kasih. Saudara naik ojek, tanya, Pak sudah makan belum? Gitu, dikasih itu. Setuju? Awas kalau nggak, saya akan periksa nanti. Saya periksa, saya gampang.